Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Miftahul Jannah dengan NIM 22230022. Di sini saya akan membahas artikel mengenai Islamic Bond Insurance, What Suffrage Debt Manager Needs to Know. Yang pertama, kita akan membahas pembahasan teori. Jurnal ini memaparkan teori dasar terkait keuangan Islamik atau Islamic Finance dengan sukuk sebagai instrumen keuangan yang sesuai syariah. Sukuk dijelaskan sebagai syurak berharga berbasis aset yang tidak memberikan bunga, melainkan imbal hasil dari transaksi nyata seperti bagi hasil, leasing atau ijara, atau penjualan cicilan murabaha. Prinsip utama dalam teori ini adalah larangan riba, gharar, dan investasi pada sektor yang tidak halal. Teori ini menjadi kerangka kerja dalam memahami perbedaan antara obligasi konvensional dan sukuk. Selanjutnya, kasus. Membahas berbagai kasus penerbitan sukuk oleh negara dan lembaga internasional seperti Malaysia sebagai pelopor pasar khusus global. Sukuk pertama di negara non-muslim adalah negara sebagian Saxony-Anhalt Jerman. Penggunaan sukuk di Sudan, pembiayaan fiskal dan kebijakan moneter, perkembangan pasar sekunder, dan tantangan struktural di negara-negara GCC atau Gulf Cooperation Council. Kasus-kasus ini mendukung pembahasan mengenai tantangan praktis dan peluang penerbitan sukuk oleh suffrage sukuk. Objek penelitian. Jurnal ini tidak menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental dengan sampel tertentu, melainkan berupa kajian deskriptif dan analisis kebijakan. Objek kajian utamanya adalah pasar sukuk global, khususnya negara penerbit sukuk seperti Malaysia, Bahrain, Qatar, dan Pakistan. Lembaga multinasional seperti Islamic Development Bank dan World Bank, korporasi dan otoritas publik di Asia dan Timur Tengah, dan penerbit sukuk global periode 2004-2007 disajikan untuk memperkuat analisis. Ada teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan komparatif terhadap data sekunder. Penulis menyajikan data kuantitatif dari berbagai sumber, terutama Islamic Finance Information Service, mengenai jumlah, nilai, dan jenis sukuk yang diterbitkan secara global. Tabel dan grafik digunakan untuk menunjukkan tren historis dan distribusi geografis. Tidak ada penggunaan statistik inferensial karena pendekatan jurnal ini bersifat kebijakan dan teoritis. Hasil dari penelitian. Hasil utama dari kajian ini menunjukkan bahwa pasar sukuk berkembang pesat namun masih menghadapi tantangan besar seperti kurangnya standar internasional, likuiditas pasar sekunder yang rendah, dan ketidakpastian hukum. Selanjutnya, negara-negara seperti Malaysia telah berhasil mengembangkan pasar sukuk yang matang. Yang ketiga, ada potensi pertumbuhan sukuk sangat tinggi, termasuk di negara non-muslim, namun memerlukan reformasi hukum dan struktur regulasi. Dan terakhir, ada penerbitan sukuk dapat memberikan diversifikasi sumber pembiayaan pemerintah, namun harus mempertimbangkan strukturisasi kebutuhan syariah dan kesiapan kelembagaan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bikin di kolom komentar di bawah ya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.